Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan dimanapun berada. Kita bersyukur bahwa hari ini kita akan sama-sama kita ibadah. Dan sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa di dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Rohani 288. Kidung Rohani nomor 288, Lekas Bekerja. Sama-sama kita akan kembali berdoa, doa Bapa kami. Mari kita satukan hati kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan begitu luar biasa untuk kita semua. Ya, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan senantiasa Tuhan curahkan untuk kita semua anak-anaknya. Dan pada saat ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus membawakan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Guru dan juga semua siswa-siswi Sekolah Kristen Kanaan, kalau kita renungkan, banyak manusia ya, atau mungkin daripada kita mempunyai kebiasaan yang namanya menunda ya. Karena banyak orang berpikir bahwa aduh nanti aja lah ya. Banyak orang memiliki sifat sikap ya, nanti sajalah ya. Menunda dan menunda. Dalam kehidupan kita sebagai siswa-siswi, kadang-kala kita juga merasakan pada saat orang tua kita menyuruh ayo belajar, kadang-kala kita menunda, nantilah mah, nantilah pak ya, nanti dan nanti. Pada saat kita diberikan tugas oleh Bapak Ibu Guru, kita juga berpikir nanti aja dikerjain, nanti aja kalau sudah waktunya, kalau sudah dikejar-kejar baru saya kerjakan. Begitu pula orang dewasa ya. Mungkin juga ada di antara kita para guru ataupun karyawan di Sekolah Kristen Kanaan juga kadang-kala mempunyai sikap yang sama. Nanti ajalah.
nanti pada saat deadline baru saya kerjakan. Itu bisa terjadi. Orang berpikir nanti sajalah di saat hari H ya, ataupun -1 ataupun berapa jam sebelum kita ditagih tentang pekerjaan kita, baru kita kerjakan. Bahkan ada yang sampai lembur-lembur. Kenapa? Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan. Sebab kemarin-kemarin saya sudah menunda-nunda waktu. Mari kita lihat sama-sama di dalam Alkitab. Kita buka di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Di sini dikatakan bahwa melalui kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Di sini dikatakan, ya, kerjakan dengan sekuat tenaga. Pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat itu nanti pada saat kita meninggal itu semua nggak ada gunanya. Jadi pada saat kita hidup, Pengkhotbah mengatakan bahwa kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ya, apa maksudnya? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini melalui ayat yang tadi kita baca. Hal yang pertama, kerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita dengan sepenuh hati. Karena Alkitab mengatakan apa yang dijumpai oleh tanganmu, ya, apa pekerjaanmu pada hari itu, kerjakan dengan sepenuh hati, kerjakan dengan sekuat tenaga. Tugas dan kewajiban kita harus kita kerjakan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena itu yang Tuhan inginkan. Apa yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati. Apa yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah setengah-setengah. Jangan pernah kita berpikir, nanti saja. Tetapi kita lakukan dengan sepenuh hati. Yang kedua yang kita bisa pelajari di sini ada segala sesuatu yang ada dalam hidup ini ada batasnya. Tadi dikatakan, nantinya pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat itu tidak ada lagi pada saat kita sudah meninggal. Jadi segala sesuatu yang ada dalam hidup ini ada batasnya. Selagi kita hidup maka kita bisa mengerjakan. Tetapi pada saat kita mati semuanya itu tidak akan bisa kita kerjakan lagi. Jadi segala sesuatu ada batasnya. Pada saat kita hidup inilah kesempatan kita untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Lakukan, berikan yang terbaik untuk apa yang bisa kita lakukan. Ya, karena apa? Ada batasnya. Umur kita ada batasnya. Waktu yang Tuhan berikan ada batasnya. Ya, jangan sampai ada kita mengatakan bahwa terlambat, nggak akan. Itu semua tidak akan bisa kita sesali lagi kalau waktunya sudah berhenti. Ya, oleh karena itu, selagi kita ada nafas yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan dengan sepenuh hati. Karena itu adalah sebuah kesempatan. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari melalui Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 ini adalah jangan menunda kebaikan, sebab itu semua hanya akan mendatangkan penyesalan dalam hidup kita. Jangan pernah menunda. Selagi kita masih hidup, jangan pernah ditunda. Jangan sampai ada penyesalan. Karena apa? Kita tidak melakukan kebaikan. Di dalam kitab Lukas diceritakan ada seorang kaya dan ada seorang miskin yang bernama Lazarus. Setelah mereka meninggal, ya, dikatakan Lazarus meninggal dan dia ditempatkan duduk di pangkuan Abraham. Orang kaya ini meninggal dan rohnya dibawa ke alam maut. Orang kaya ini menyesal. Ya. Dia merasakan bahwa semasa hidup saya tidak melakukan hal yang baik. Dan dia mengatakan masih ada 5 saudara saya yang masih hidup. Tolong kasih tahu mereka supaya mereka melakukan kebaikan pada saat mereka hidup. Supaya mereka ikut akan perintah Tuhan pada saat mereka hidup. Karena pada saat sudah mati, semuanya itu tidak akan ada lagi gunanya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Untuk mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menunda kebaikan supaya kita tidak menyesal, dan mari kita lakukan
dengan sepenuh hati. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebahagiaan karena kita telah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Melakukan kebaikan dan kebaikan. Dan jangan pernah menganggap kebaikan itu tidak berguna, tetapi kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dan mari kita sama-sama kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Engkau ingatkan kami Tuhan, bahwa semasa hidup kami, biarlah kami bisa mengerjakan tugas dan kewajiban kami dengan sepenuh hati kami. Dan waktu yang Kau berikan kepada kami adalah sebuah kesempatan. Karena hidup di dunia ini ada batasnya. Dan kiranya sepanjang umur kami yang Engkau berikan, kami bisa memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, dan juga untuk diri kami, serta orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan ajarilah kami, ingatkanlah kami, supaya kami tidak pernah menunda kebaikan, supaya kami mendapatkan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera di saat kami memberikan kebahagiaan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Nama Tuhan akan dimuliakan, dan Engkau akan senantiasa menyertai memberkati kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini untuk kami. Dan kiranya kami melakukannya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.